dari kelompok 4 yang beranggotakan Aku Afifah Sanaulia dengan NIM 154. Aku Josali Razal dengan NIM 162. Salma Syaidalini dengan NIM 148, Saryati Syifa dengan NIM 142, Kinati Bunga dengan NIM 146. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang program linear dan juga tutorial menggunakan GeoGebra untuk memenuhi tugas kalkulus. So guys, Stop senyum-senyum, enjoy! Oke teman-teman, first thing first, kita open dulu si GeoGebra-nya. Kita bisa buka dari web, searching aja di Google, ketik GeoGebra, terus muncul, langsung aja diketik. Oke teman-teman, nah untuk langkah pertama, setelah kita membuka GeoGebra, kita bisa langsung memasukkan irisan dari fungsi kendala, dari semua fungsi kendala ya, yaitu di sini pada soal fungsi kendalanya 8x plus 3y lebih dari sama dengan 24, irisan x plus y lebih dari sama dengan 5, irisan x plus 4y lebih dari sama dengan 8, irisan y kurang dari sama dengan 8, irisan x lebih dari sama dengan 0, dan irisan y lebih dari sama dengan 0. Setelah kita memasukkan semua fungsi kendalanya, selanjutnya adalah kita memasukkan fungsi kendala satu persatu dengan mengubah tandanya menjadi sama dengan, karena untuk memisahkan daerah yang memenuhi dan tidak memenuhi batasan, sehingga menjadi 8x plus 3y sama dengan 24, x plus y sama dengan 5, x plus 4y sama dengan 8, y sama dengan 8, x sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Setelah memasukkan irisan dari fungsi kendala dan kita juga sudah memasukkan satu persatu fungsi kendalanya dan diubah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potongnya, yaitu menentukan titik potong tiap garis dapat menggunakan cara dengan rumus intersection atau perpotongan. Setelah memilih rumus itu, kita dapat memasukkan tiap titik perpotongannya. Titiknya dapat dilihat dari gambar grafiknya, yaitu pada titik A, perpotongan pada titik IQ1, F, dan pada titik B, perpotongan pada IQ1 dan IQ2. Pada titik C, perpotongan terdapat pada IQ2 dan IQ3, dan terakhir pada titik D, perpotongan terjadi pada IQ3 dan G. Kemudian untuk step terakhir yaitu tentukan fungsi tujuan pada titik pojok. Hal ini bertujuan agar kita dapat menemukan solusi optimal dalam memecahkan masalah yang melibatkan hubungan linear antara variabel, sehingga kita dapat memaksimalkan hasil seperti keuntungan ataupun produksi, serta dapat meminimalkan biaya. Nah, adapun cara mengetahuinya yaitu dengan memasukkan tiap titik perpotongannya. Nah, kita telah mendapatkan titik perpotongannya yaitu ada 4. Yang pertama titik perpotongan A yaitu 0,8, titik perpotongan B 1,8 dan juga 3,2, titik perpotongan C 4,1 dan juga titik perpotongan D yaitu 8,0. Setelah itu kita masukkan pada fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya diketahui C sama dengan 3x plus 4y. Lalu dapat dilihat pada grafik dapat dituliskan seperti NA sama dengan 3X dalam kurung A ditambah 4Y dalam kurung A, yaitu hasilnya 32. Kemudian NB sama dengan 3X dalam kurung B ditambah 4Y dalam kurung B, yaitu 18,2. Kemudian NC 3X dalam kurung C ditambah 4Y dalam kurung C sama dengan 16. Dan yang terakhir ND sama dengan 3X dalam kurung D ditambah 4Y dalam kurung D, yaitu 24. Nah, dari hasil tersebut dapat diketahui nilai maksimal maupun minimumnya. Dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari fungsi tujuan C sama dengan 3x plus 4y terjadi di titik C, yaitu 16 dengan titik potongnya 4,1, sedangkan nilai maksimumnya terjadi di A yaitu 32 dengan titik 0,8.
Sekian tutorial GeoGebra mengenai program linear. Semoga dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pertama-tama kita tentuin dulu fungsi dan kendala dari soal tersebut. Nah, kita dapat fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 6000X ditambah 4000Y. Fungsi ini berasal dari keuntungan per unit produk yang akan dimaksimalkan oleh perusahaan, di mana perusahaan sendiri menghasilkan dua jenis produk yaitu sereal sarapan yang dilambangkan dengan X dan makanan ringan yang dilambangkan dengan Y. Lalu menentukan keuntungan total perusahaan dengan cara menjumlahkan keuntungan kedua produk tersebut berdasarkan jumlah yang diproduksinya. Nah, dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan keuntungan atau unit sereal sarapan dikalikan dengan jumlah sereal sarapan ditambah keuntungan atau unit makanan ringan dikali dengan jumlah makanan ringan, yaitu Z sama dengan 6000X ditambah 4000Y, di mana X merupakan jumlah unit sereal sarapan yang diproduksi dan Y merupakan jumlah unit makanan ringan yang diproduksi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan Z sambil mematuhi semua kendala yang diberikan. Selanjutnya, setelah menentukan fungsi utamanya, kita akan menentukan fungsi kendalanya. Yang dimana berdasarkan soal, kita dapat menentukan bahwa fungsi kendalanya yang pertama 3x plus 2y kurang dari sama dengan 1000. Yang kedua 2x plus y kurang dari sama dengan 500. Yang ketiga y lebih dari sama dengan 50. Yang keempat x plus y kurang dari sama dengan 300. Dan yang terakhir x lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah fungsi dan kendala ini sudah didapatkan, mari kita buka aplikasi atau web GeoGebra. Selanjutnya, kita akan masukkan irisan dari fungsi-fungsi kendala, yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 1000, irisan 2x plus y kurang dari sama dengan 500, irisan y lebih dari sama dengan 50, irisan x plus y kurang dari sama dengan 300, irisan x lebih dari sama dengan 0, irisan y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita memasukkan fungsi kendala di dalam kotak satu persatu. Yang dimana fungsi kendala ini diubah dari yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. Karena untuk memisahkan daerah yang memenuhi dan yang tidak memenuhi batasan. Yang pertama, masukkan 3x plus 2y sama dengan 1000. Lalu yang kedua, masukkan 2x plus y sama dengan 500. Setelah itu, masukkan y sama dengan 50. Selanjutnya, masukkan x plus y sama dengan 300. Dan yang terakhir, masukkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Setelah itu, tentukan titik perpotongan tiap garis dengan cara memasukkan rumus intersection atau perpotongan. Pilih yang opsi objek, lalu masukkan tiap titik perpotongannya. Titiknya dilihat dari gambar grafiknya. A sama dengan perpotongan EQ3, EQ4, lalu ketik enter. Yang B sama dengan perpotongan EQ2, EQ3, lalu ketik enter. Yang C sama dengan perpotongan F, EQ2, lalu ketik enter. Yang D sama dengan perpotongan F, EQ4, lalu ketik enter. Kemudian yang terakhir yaitu tentukan fungsi tujuan pada titik pojok. Hal ini bertujuan agar kita dapat menemukan solusi optimal dalam memecahkan masalah yang melibatkan hubungan linear antara variabel, sehingga kita dapat memaksimalkan hasil seperti keuntungan atau produksi, serta dapat meminimalkan biaya. Adapun cara mengetahuinya yaitu memasukkan tiap titik perpotongannya pada fungsi tujuan. Z sama dengan 6000X ditambah 4000Y. Jika dilihat pada grafik, dapat dituliskan seperti NA sama dengan 6000X dalam kurung A ditambah 4000Y dalam kurung A sama dengan 1.200.000. NB sama dengan 6000X dalam kurung B ditambah 4000Y dalam kurung B sama dengan 1.600.000. NC sama dengan 6000X dalam kurung C ditambah 4000Y dalam kurung C sama dengan 1.550.000. ND sama dengan 6000X dalam kurung D ditambah 4000Y dalam kurung D sama dengan 200.000. Dari hasil fungsi tujuan pada titik pojok, dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari fungsi tujuan Z sama dengan 6000X ditambah 4000Y terjadi di D, yaitu 200.000 dengan titik 0,50. Sedangkan nilai maksimumnya terjadi di B, yaitu 1.600.000 dengan titik 200,100. Nah, segitu nih tutorial dari kita dan juga penjelasan dari kita. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa paham cara menggunakan GeoGebra, dan semoga ilmunya menjadi berkah untuk teman-teman semua. Amin. Sekian dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.